Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Gaujano kembali di podcast On TV IMTV Semarang. Dan IMTV kali ini sudah di channel digital, dan acara ini nanti tayang di TV, IMTV Digital, dan di akun official YouTube IMTV Semarang. Bulan Agustus kemarin, kira-kira di akhir Agustus, Menteri Kesehatan merilis resmi informasi terkait dengan monkeypox, yakni terkait dengan cacar monyet. Di Indonesia, di Tengarai sudah 1 orang teridentifikasi. Walaupun baru 1, tapi Menteri Kesehatan menghimbau dan meminta masyarakat untuk selalu taat protokol kesehatan. Dan tidak ada salahnya pada momentum kali ini, kami ingin mengangkat terkait dengan apa sih monkeypox itu, apa sih cacar monyet itu, bahaya nggak sih, bagaimana penularannya, dan lain-lain. Nah, untuk membahas itu, saat ini di studio IMTV Semarang sudah kehadiran pakarnya yang cantik dan tentu ahli di bidangnya. Siapa dia? Langsung saja. Tada! Selamat sore. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa IMTV. Ya. Beliau adalah Dr. Radiastuti SPKK atau spesialis penyakit kulit dan kelamin. Beliau adalah dokter ahli atau spesialis kulit dan kelamin yang praktek di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang, dan juga sekaligus sebagai dosen pengajar ya, Dok? Iya, di betul. FK Undip. Di FK Undip Semarang. Gimana kabarnya, Dok, sore ini? Baik, alhamdulillah. Habis ngajar atau habis nangani pasien? Habis dari rumah sakit. Jadi nangani pasien? Iya. Untuk bulan-bulan akhir ini, Dok, kalau di RSND, apa, Dok, penyakit yang acap kali dijumpai, Dokter? Masih seperti pola penyakit yang lalu, banyak penyakit kulit alergi, penyakit kulit akibat jamur, infeksi bakteri pada kulit. Itu karena apa, Dok? Kalau Jamuran, karena jamur, alergi, apa, Dok? kalau karena jamur itu karena di Indonesia itu kan negara tropis, jadi suhu dan kelembabannya tinggi ya. Jadi memudahkan jamur untuk tumbuh di permukaan kulit. Walaupun mandi sudah 2 kali ya? Betul. Oh, gitu, Dok. Walaupun sudah sabunan tiap hari? Masih berpotensi? Masih berpotensi. Karena faktor cuaca atau gimana, Dok? Karena faktor cuaca, tapi sepanjang tahun ya dijumpai sih, entah itu musim kemarau atau musim hujan. Karena memang pola hidupnya kan banyak aktivitas, banyak berkeringat, pakai pakaian tertutup, pakai sepatu tertutup, kayak gitu. Ya. Terus selain jamur, kemudian alergi, kalau kadang-kadang cuaca ya mendingan, hari ini masih agak mendung, Dok. Biasanya itu kan terik ya, panas. Iya, betul. Malam juga kerasa sumuk begitu ya. Iya, nah, itu sumuk. Biasanya memicu apa sih, Dok, kalau untuk kesehatan kulit begitu, Dok? Panas yang ya? keringat atau keringat buntet ya. Terus kalau cuaca panas itu juga biasanya virus itu juga banyak ya, bertebaran lah istilahnya. Biasanya cacar air, seperti itu, atau dompo. Gitu. Oke. Kita ke pokok tema utama kita, Dok, terkait dengan statement Menteri Kesehatan di akhir-akhir Agustus kemarin. Dokter melihat monkeypox atau cacar monyet ini penyakit cacar biasa atau sebenarnya seperti apa sih, Dok, biar masyarakat clear? Iya, pemirsa IMTV, penyakit cacar monyet itu bukan penyakit baru ya. Oh, ini bukan baru ya? Bukan penyakit baru. Jadi sudah pernah dijumpai, kalau sejarahnya itu tahun 1958 itu di Denmark itu ada sekumpulan monyet atau koloni monyet yang digunakan sebagai hewan coba penelitian, itu yang menderita penyakit kulit seperti cacar. Kemudian
tahun 1970 itu ditemukan pertama di manusia. Kalau tadi kan di monyet, itu di manusia itu di negara Republik Demokratik Kongo atau Kongo. ya dulu disebutnya dikenalnya Zaire ya, jadi di Afrika. Kemudian tahun 2022 itu dilaporkan ada di Singapura, Amerika Serikat dan Inggris sebanyak 70 kasus pada manusia, dan yang di Indonesia itu akhir Agustus atau 19 Agustus kemarin yang lalu dilaporkan satu pasien terkonfirmasi cacar monyet. Nah, ini bahaya nggak sih, Dok? Iya, mengenai bahaya atau tidaknya, sebetulnya cacar monyet ini kalau dilihat dari angka mortalitasnya itu termasuknya rendah ya, karena dari 39.000 sekian hampir 40.000 pasien cacar monyet itu yang meninggal dunia itu ada 12 orang, jadi kira-kira 3/10.000. Jadi jauh lebih rendah daripada COVID kalau kita bandingkan dengan penyakit yang baru ini ya, yang new emerging disease ini. Kayak gitu. Nah, ini apakah penyebabnya ini sama dengan cacar yang sudah kita kenal sebelumnya, atau ada juga kan kayak cacar Singapura atau apa ya? Sama atau flu Singapura? Sama nggak ada ini? Beda ya. Beda. Jadi beda genusnya. Kalau cacar monyet ini satu genus sama cacar atau smallpox yang dinyatakan sudah eradikasi atau sudah musnah di Indonesia tahun 1970-an 74 atau ini sama genusnya, tapi beda dengan penyebab dari cacar air. Kalau yang selama ini kita jumpai di masyarakat itu cacar air. Ini beda genusnya dengan yang cacar monyet. Kemudian kalau yang flu Singapura itu juga beda lagi. Penyebabnya virus tetap sama ya, Dok ya? Virus. Jadi memang akhir-akhir ini memang sepertinya kelompok virus itu memang banyak punya varian-varian baru ya. Jadi banyak menyebabkan penyakit di manusia. Nah, khusus untuk cacar monyet ini apakah penyebarannya sama dengan cacar yang biasa atau gimana, Dok? Iya, kurang lebihnya sama sih. Ada kalau cacar air yang biasa itu kan dari udara pernapasan, dari bersentuhan dengan kelainan kulitnya. Yang cacar monyet ini juga ada penularan yang seperti itu. Ditambah lagi kalau cacar monyet ada penularan dari hewan ke manusia. Oh, jadi dari hewan bisa menular ke manusia? Bisa menular ke manusia. Lewat apa, Dok? Lewat gigitan atau kontak langsung dengan kelainan kulit pada hewan itu, atau kelainan pada selaput lendir dari hewan. Tapi tidak dari droplet ya, Dok? Iya, salah satunya dari droplet bisa, atau dari percikan ludah. Nah, itu gejalanya gimana, Dok? Sama nggak sih sama cacar biasa gitu, Dok? Untuk gejala dari cacar monyet ini ada yang sama dan ada yang khas pada cacar monyet. Kalau gejala yang sama atau hampir sama itu gejala awalnya itu ada demam. Kalau cacar air tuh kadang-kadang kalau pasien yang sehat, masih muda itu kadang tidak ada gejala seperti demam atau tidak enak badan. Jadi tahu-tahu timbul pelenting-pelenting di kulit berisi cairan, berisi air. Nah, makanya namanya cacar air. Kalau pada cacar monyet ini awalnya adalah demam tinggi lebih dari 38,5 derajat Celcius. Kemudian ada rasa kelelahan atau rasa lemah, terus kemudian ada nyeri otot, jadi malah seperti flu ya, nyeri otot, nyeri pada punggung kayak gitu. Kemudian 1-3 hari setelah ada demamnya ini muncul, baru keluar kelainan kulitnya. Kelainan kulitnya tuh awalnya
kemerahan dulu, kemudian ada lenting berisi cairan atau benjol-benjol kecil ya, bruntus kecil. Kalau dalam bahasa medisnya itu awalnya makula eritema, kemudian papul dan vesikel, kemudian yang cairan isi air tadi itu bisa terisi dengan nanah atau disebut pustul. Nah, kemudian yang khas dari cacar monyet dan tidak ada pada cacar air atau cacar yang biasa itu adalah adanya pembesaran kelenjar getah bening. Di sebelah mana tuh, Dok? Itu bisa di belakang telinga, bisa di leher, kemudian bisa di ketiak dan bisa di lipat paha. Kayak kemeng-kemeng gitu atau gimana, Dok? Melanjer. Melanjer gitu ya. Bahasa Jawanya melanjer. Iya. Gitu. Nah, terus kalau sudah ada gejala-gejala kayak gitu, Dok, misalkan ada si Fulan merasakan gejala-gejala itu, step pertama apa, Dok, yang harus dilakukan, Dok? Step pertama mungkin bisa memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk bisa membedakan apakah ini cacar air atau cacar monyet. Gitu. Karena kalau yang cacar saja atau smallpox itu dinyatakan sudah eradikasi di Indonesia tahun 1972. Artinya dengan vaksin yang sudah ada bisa dihindari gitu ya? Kalau untuk cacar monyet ini ada vaksinasinya sendiri. Vaksinasinya itu dari virus Vaccinia yang dari genus yang sama dengan penyebab dari cacar monyet. Cuma kalau di Indonesia saat ini belum dipublis atau gimana? Belum. Mungkin saya masih belum tahu ya apakah sudah dipesan atau belum. Rencananya sih mau pesan vaksin ya, tapi tidak sebanyak yang vaksin COVID. Kalau nggak salah sekitar 2000 vaksin aja kalau yang untuk cacar monyet. Tapi memang belum dipublikasikan ke masyarakat. Ya, dan itu bisa disuntikkan ke segala usia atau untuk usia tertentu? Bisa ke segala usia, tapi sepertinya nanti ada prioritasnya dulu. Mungkin yang kaum yang rentan, kelompok yang rentan terhadap cacar monyet kayak gitu. Ya, kalau dokter mungkin bercerita dengan rekan sejawat mungkin di Afrika atau di negara asalnya cacar ini atau di negara mana, seperti apa, Dok? Mungkin update-update yang didapatkan, Dok? Kalau update yang didapatkan untuk cacar monyet ini cenderung ringan ya, cenderung ringan. Cuma memang agak bedanya sama cacar air itu dia lokasinya itu lebih banyak di wajah sama tangan, kaki kayak gitu. Itu bekasnya bisa hilang atau gimana? Bekasnya bisa tapi lama ya. Biasanya cacar air kan juga bekasnya berupa keropeng dulu. Baru nanti jadi bekas kehitaman yang rata. Nah, nanti seiring pergantian siklus pergantian sel kulit dia akan lama-lama memudar kayak gitu. Dok, kalau ada mitos kalau kena cacar nggak boleh mandi dan lain sebagainya lain, itu kalau cacar monyet apakah ada mitos-mitos kayak gitu, Dok? Mungkin hampir sama ya dengan cacar air. Kan ada mitos kalau kena cacar air nggak boleh mandi. Sebetulnya untuk cacar monyet maupun cacar air ini boleh mandi asalkan tidak dalam keadaan demam. Pasien tidak dalam keadaan demam. Kemudian yang kedua yang diwaspadai adalah gesekan dengan handuk itu agar pelan aja untuk mencegah supaya gelembung-gelembung atau lenting-lenting isi airnya itu tidak pecah. Oh, gitu. Berarti kalau dia pecah merembet gitu ya, Dok? Kalau atau gimana? dia pecah sebetulnya bukan merembet, tapi ada potensi terkena infeksi tumpangan oleh bakteri. Kayak gitu. Jadi kudu halus. Halus ya. Hati-hati. Handukannya halus. Handukannya halus. Terus terkait dengan
obat atau apa ya dok, pencegahan seperti apa ini dok? Oh ya, untuk pencegahannya itu sama dengan penyakit-penyakit menular yang lain ya. Jadi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, itu cuci tangan dengan air dan sabun, atau kalau tidak memungkinkan dengan hand sanitizer. Kemudian menghindari kontak langsung dengan pasien yang dicurigai atau terkonfirmasi cacar monyet. Kemudian menghindari makan daging hewan yang Kenapa, tidak dok? dimasak Oh, matang. harus mateng gitu ya. Iya, Biasanya kalau harus masakan-masakan khusus yang yang dari luar itu biasanya kadang ada yang kurang setengah gitu dok ya. matang. Iya, Itu beresiko ya? Iya, masih beresiko karena gitu. ya ada beberapa hewan kan yang dicurigai bisa menularkan itu sebagai perantara. Perantara ya dok ya. Kalau obat yang harus dikonsumsi misalkan yang bisa dijumpai gitu apa dok biasanya direkomendasikan? Obat-obatannya pada prinsipnya kalau cacar monyet ini kan swasirna ya, atau bisa sembuh sendiri. Sembuh sendiri? Tapi tetap perlu pengawasan dan pengobatan ya. Jadi pengobatannya prinsipnya adalah sesuai gejala dan meningkatkan imunitas. Jadi kalau dalam bahasa medisnya itu simptomatis sesuai gejala dan suportif atau untuk meningkatkan imunitas. Caranya ya pasien disuruh istirahat atau bed rest, tirah baring, kemudian kalau bisa ya seharusnya diisolasi, paling tidak isolasi mandiri lah ya, seperti cacar air kan juga gitu. Pasiennya diminta untuk tidak berinteraksi dengan anggota keluarga lain di rumah. Kalau durasinya apakah juga sama ya dok atau lebih lama ini untuk cacar monyet dibanding dengan cacar yang lain? Ini kira-kira 2-3 minggu. 2-3 minggu. Kalau masa inkubasinya cacar monyet itu kan 5-21 hari. Jadi lama ya, 21 hari ya? Jadi kalau isolasi paling enggak 21 hari. Jadi harus di tempat yang kira-kira tidak mengurangi interaksi dengan orang gitu ya. Dengan orang. Terus untuk misalkan kalau laundry gitu berarti harus tersendiri ya dok, supaya tidak sendiri kan dicurigai juga bisa ditularkan dari benda-benda yang terkontaminasi. Berarti kalau laundry ya disendirikan. Kalau alat-alat mandi disendirikan. Terus tidak menghindari kontak langsung fisik ini ya dok ya. Fisik. Terus makanan juga harus kalau dari hewani matang betul gitu ya dok. Betul, jadi khusus untuk hewan ya dok. Tumbuhan nggak ya dok ya? Enggak, kalau sejauh ini tumbuhan belum pernah dilaporkan menjadi perantara penularan cacar monyet. Ya. Terus mungkin ada saran dok untuk pemirsa di rumah, pemirsa IMTV di TV digital atau di YouTube IMTV untuk mengantisipasi adanya monkeypox cacar monyet ini seperti apa sih dok? Antisipasinya ya itu tadi dengan cara-cara pencegahan yang sudah disampaikan, yaitu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian menghindari kontak dengan pasien yang dicurigai atau terkonfirmasi cacar monyet. Kemudian bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang merasakan gejala-gejala yang tadi kami sebutkan, bisa memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk dikonfirmasi apakah ini cacar monyet atau bukan. Karena sejauh ini konfirmasinya atau diagnosis pastinya adalah dengan PCR juga, dengan PCR juga. Tapi bukan dari nasofaring, bukan dari lendir, tapi dari kelainan kulitnya. Dari kelainan kulitnya itu kan ada cairannya, nah itu atapnya itu diambil, kemudian cairan yang ada di atapnya itu yang diperiksa untuk dilakukan pemeriksaan PCR. Tidak sampai tes darah ya dok? Kalau tes darah mungkin nggak spesifik. Spesifik. Spesifik.
Dan untuk labnya itu sejauh ini baru ada 2 ya di Indonesia, yang bisa tuh di Jakarta di Kemenkes, sama yang satu di IPB, Institut Pertanian Bogor. Untuk khusus cacar monyet ini ya dok? Untuk khusus cacar monyet. Kabarnya sih mau diperbanyak untuk 10 tempat yang lain, cuma saya belum mendapatkan update apakah sudah terrealisasi atau belum. Nah, terus untuk dari informasi-informasi yang mungkin dokter ketahui untuk vaksin untuk khusus cacar monyet ini, apakah juga di Tenggara ada dampaknya? Kayak kemarin ada yang ketika vaksin COVID ada yang mungkin sempat demam dan lain sebagainya, dok. Ya, kalau mengenai vaksinasi cacar monyet ini belum ada update belum yang ya. mengenai itu ya, kejadian ikutan pasca imunisasinya. Mungkin karena juga di seluruh Kasusnya belum dunia ya? juga belum banyak ya yang divaksin cacar monyet. Ya, berarti tetap walaupun apa tadi mortalitasnya rendah atau hampir mirip dengan cacar biasa, tapi juga harus diwaspadai ya dok ya? Iya, harus diwaspadai, terutama ya itu yang sama sih, kalau virus kan menyerangnya sukanya yang anak kecil, orang tua bisa ya? Imunitas rendah, imunokompromis, kayak penderita diabetes yang mengkonsumsi obat-obat yang menurunkan imun jangka lama kayak gitu. Jadi tidak hanya bisa menyerang di usia-usia anak-anak, mungkin juga orang tua dewasa tetap harus diwaspadai gitu ya dok? Oke. Kalau kemarin kasus yang kemarin kan dewasa muda juga. Yang di Indonesia? 27 tahun. Tapi sudah sembuh dok? Kabarnya gimana? Cepat ya? Cepat sembuhnya karena dia masih muda dan mungkin sehat. Nah, ini sekarang saya mau minta tips umum nih dok, untuk mungkin pemirsa juga ingin tahu bagaimana sih menjaga kesehatan kulit ya secara umum agar selain terbebas dari cacar monyet dan penyakit-penyakit kulit lainnya gitu, dengan cuaca yang kadang tak menentu gitu dok. Kadang panas, kalau siang panas banget, kalau malam ya nggak panas, masih sumuk gitu kan. Ini gimana dok, harus seperti apa? Ya, untuk menjaga kesehatan secara umum ya kulit. Menjaga kesehatan kulit ya. Kalau untuk kulit tetap seperti yang lalu, mandi 2 kali sehari, kemudian kalau diusahakan mandi menggunakan air yang tidak panas ya, jadi air dingin atau air yang hangatnya suam-suam kuku, karena kalau dengan menggunakan air panas itu akan mengurangi pelembab alami yang sudah ada di permukaan kulit. Anget boleh ya dok? Anget boleh, kalau udaranya dingin pakai airnya tuh yang suam-suam kuku aja. Gitu. Terus apa lagi dok? Terus kalau panasan harus pakai sunblock atau gimana? Nggak perlu? Betul. Atau perlu dok gitu? Boleh, perlu. Kalau kita di negara di Khatulistiwa kan matahari bersinar sepanjang tahun, kita perlu menggunakan sunblock di area-area yang terpapar sinar matahari, misalnya di wajah, di tangan yang terpapar sinar matahari, untuk menghindari efek buruk dari sinar matahari. Kemudian juga habis mandi tadi bisa disarankan juga pakai pelembab untuk menjaga sawar kulit tetap utuh, karena kulit merupakan tempat pertama masuknya kuman-kuman selain dari saluran nafas dan saluran pencernaan. Iya, mungkin dari pori-pori ya dok ya. Iya, kalau ada yang lecet itu ya, dok, tempat masuk. Makanya kalau pakai pelembab tuh bisa menjaga kulit tetap utuh atau tetap intak. Nah, terus satu lagi dok, kalau untuk kemarin ada yang untuk mengakses vitamin D harus berjemur gitu ya. Kalau untuk kesehatan kulit itu sebenarnya ada nggak sih dok tips supaya ya berjemurnya dapat, tapi juga tidak berpotensi membuat kulit bermasalah gitu. Supaya dapat vitamin D-nya dan sebagainya, gimana dok? Iya, kalau anjuran dari Perhimpunan Dokter
spesialis kulit dan kelamin Indonesia sih berjemurnya cukup 15 menit 15 aja. menit aja. Oke. Kemudian tetap pakai tabir surya untuk wajah, kemudian bisa pakai topi juga ya untuk mengurangi efek buruk dari sinar matahari. Oke, mungkin ada quote atau closing statement dari dokter Radiastuti SPKK. Silakan, Dok. Ya, pemirsa IMTV selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi dan tetap gembira. Terima kasih Dokter Tutit atas ilmu dan sharing-sharingnya. Sama-sama. Tetap Pak Agung. tetap berpola hidup sehat dan jangan lupa tadi underline tetap gembira. Karena gembira meningkatkan imun ya, Dok. Iya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pemirsa IMTV dan pemirsa di YouTube channelnya IMTV. Saya Gucano dan Dr. Tutit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Dok. Alhamdulillah, terima kasih.